Ceritanya ini omsat bulan lalu kita dapat masukan bagaimana kalau kita membuat kaleidoskop omsat di akhir tahun. Lalu ada masukan juga bagaimana kalau kita ngomongin soal tren digital. Akhirnya kita sepakat, kita ambil yang kali ini agak keren, menopang ini masa 2016. Tapi ini sebenarnya dari keseluruhan pembicaraan teman-teman kita juga sendiri, beberapa juga sudah kenal. Mas Bang, bukan Mas Bang Win. Bang Win ini juga teman sendiri, Mbak Cicuk Talita dari Twitter. Yang ketiga dari teman kita sendiri nih, Mas Yudia, Head of Digital Smart Friend. Nah, ini juga teman dekat. Yang terakhir, Sabai kita. Kalau sekarang berapa, Mbak? Ini mau berapa kesayangan kita? Silakan Pak, Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Mas Ketua, saya kamu kita malam yang luar biasa. Malam ini di acara Omsat Polisi. Jadi ada salah satu anggota kabinet Bapak Alan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pak Jafar termasuk dari belakang. Panjangan atau lanjutan dari 2014 sebetulnya. Jadi heboh-hebohnya itu Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia itu heboh-hebohnya ada di 2014. Nah, yaitu dengan banyaknya masuknya pendanaan dari luar untuk mendanai banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Investor asing, itu 2014 ramai. Juga perusahaan-perusahaan yang lain yang, dan kemudian memang dari dulu sudah ditetap ya, jadi pasar Indonesia itu seksi. Dalam arti kata gini, dalam jumlah penggunaan internetnya itu kan bertumbuh terus. Dulu saya waktu pertama kali menggunakan internet itu cuma 10% penetrasinya. Sekarang itu sudah sampai 34. Akhirnya naik. Artinya 34 memang kalau dibanding 100% sih ya kecil ya. Cuma artinya potensinya kan lebih besar sekali. Itu yang membuat Indonesia itu jadi seksi. Dan soal makanya berlomba-lomba perusahaan-perusahaan investor asing itu mencoba untuk invest di Indonesia. Nah, lawan invest yang paling menonjol pada tahun 2014 itu adalah e-commerce. 2014. Nah, banyak e-commerce yang diinvest di akhir tahun sekitar penghujung 2014. Uangnya baru masuk, dananya baru masuk. Ya heboh-heboh jadi 2015. Jadi 2015 itu banyak sekali e-commerce baru yang kelihatannya itu heboh sekali. Nah, jadi e-commerce itu benar-benar lagi naik lah ya. Terlepas dari siap atau tidaknya masyarakat kita. Nah, mereka kan sebenarnya kalau investor itu datang ya duluan, dia mereka mau yang pertama untuk jadi bisa nancepin tanda lah di negara kita untuk jadi yang pertama. Nah, itu jadi heboh-hebohnya di situ. Terus yang kedua, beberapa pemain besar seperti Facebook, Twitter juga gitu, dengan yang masih grup dari Twitter, Twitter juga ikutan. Nah, itu mengupgrade fungsi-fungsi layanannya itu menjadi jauh lebih dekat ke pengguna pada umumnya. Jadi misalnya Facebook sudah mulai memperkenalkan ada yang namanya Facebook Followers misalnya, walaupun belum diimplementasikan tapi dia sudah mulai. Di Twitter sendiri pengguna Twitter sangat aktif, meningkat, dan dalam artian mereka nge-tweet paling banyak itu adalah pada saat pemilu presiden yang lalu. 90 juta tweet yang terkait dengan pemilihan presiden. 90 juta tweet. 90 juta tweet. Jadi berapa akun gitu? Kalau kita ngomongin berapa akun, saya bisa masih memberikan kepastian juga. Tapi dari Indonesia sendiri sebagai top 5 pengguna Twitter di dunia, 90 juta ini adalah angka yang sangat fantastis sebenarnya. Dan ini menunjukkan bahwa dari tahun lalu sudah ada keinginan
dari masyarakat Indonesia untuk bisa menggunakan platform ini untuk berbagai jenis kebutuhan. Dan kalau kita berangkat sedikit setelah 2014 masuk ke 2015, mungkin aku boleh nunjukin satu slide, Mas Moderator. Apa yang namanya Year on Twitter 2015. Ini menarik. Jadi pakar-pakar yang terpopuler ya. Ya, ini pada terpopuler selama tahun 2015. Yang pertama itu ada World JKT 48 ID. Tentunya tahu ya teman-teman. Ada yang belum tahu? Ini antara malu-malu atau takut ya. Ini agar mengungkap usia. Ya. Atau mungkin kalau yang mungkin kayak Doro ngefans sama JKT itu kan mungkin jadi pertanyaan juga ya. Ya anak Wota atau apa? Jadi waktu itu JKT mungkin di belakang dalam ya, jadi Pakai Food JKT 48 ID mengumpulkan 20 juta 293 juta. Ini dalam waktu berapa tahun? Atau Ini kalau untuk kebutuhan pajak kita menggunakan periode tertentu. Ayu ada di sini? masih Pak RJ ya ini dari saya. Selamat datang Mas Azul. Kemudian nomor 3 kita ada hashtag 1 D ID. One Direction. Oke, One Direction ya. One Direction. Masih dari olahraga juga ada Persib D. Persib D ini sama kita mengukur dalam jangka 100 tahun setiap kali mereka bertanding. Kemudian yang terakhir ada Ridwan Syahputra. Jadi kalau ini memang kita juga menggunakan satu periode tertentu. Yang terakhir adalah CKPK. Kemudian ada juga melawan asap. Jadi kalau kita berbicara soal Twitter tahun ini, penggunaannya memang lebih banyak terhadap isu-isu yang sifatnya masih nasional. Terus terbanyak juga. Dari sini pun kita bisa tahu bahwa minatnya orang Indonesia memang saat ini masih lebih banyak didominasi dengan mengikuti akun-akun para selebritis. Di sini hanya ada media dan Metro TV, kemudian ada Twitter dan salah satunya dari non-selebritis gitu kan, tapi masih disebut adalah mantan presiden Bapak SBY. Tetapi pada topik-topik tertentu, dan saya rasa ini juga selama kita lihat analisa setahun terakhir, banyak topik-topik lain yang sebenarnya muncul tapi nggak kepick up. Hubungan Twitter Indonesia memang masih banyak di kota-kota besar, belum masuk ke daerah yang kita menyebutnya second tier cities gitu ya. Kalau di Surabaya, mungkin itu setelahnya Surabaya gitu. Ini menarik. Aku kalau ngomongin data mesti tapi yang paling besar memang masih di Jakarta, Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Surabaya. Yang lainnya aku agak kurang yakin didominasi kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Jadi kalau kita berbicara tentang potensi sebenarnya banyak banget. Dari 250 juta penduduk lebih Indonesia, kemudian penetrasinya sudah di atas 30%, kayak tadi Bang Win bilang, we have so much potential. Media, bisa juga dari influencer maupun blogger yang memang secara kita harapkan secara organik, karena komunitas-komunitas yang di daerah itu juga mereka akan merasakan sendiri experience, karena pada dasarnya kita juga nggak bisa bilang gitu, oh ini speednya segini, kita nggak bisa bilang. Yang penting sekarang adalah gimana caranya menggunakan experience dari secara internet ini secara baik gitu, karena kan at the end of the day kita melihatnya adalah orang kalau misalnya kayaknya orang kalau secara alam itu nggak yang ngomong oh ini speednya segini, tapi kita gimana caranya justru nunjukin oh kalau emang misalnya dalam satu case ini misalnya mereka mau periskop dan lain-lain itu oh bisa lancar dan itu, jadi secara experience mereka puas dan terdukung lah semua. Full kalau kita nggak ngomong 4G, mungkin kalau kita ngomong semua operator ya kalau kita bilang sih sudah semuanya terpapar, terutama yang mungkin paling besar sih saya rasa. Jadi 33 provinsi saya nggak usah ngomong di sini lah ya. Itu yang paling besar. Cuma di kita sendiri juga sebenarnya sudah sampai Sulawesi dan sampai Sumbawa, memang di Maluku dan belum. Dalam arti penetrasi 4G ini cukup lumayan, memang tidak bisa kita bilang instan cepat langsung tiba-tiba kemarin, karena kita juga sekarang kan ada 4G juga pasti ada isu kuota dan lain-lain bagi pemakai dan lain-lain. Mereka juga harus mendapat paket yang misalnya memadai dan juga cukup misalnya ekonomis buat mereka gitu, telepon money
memperlakukan Twitter dan sosial media platform lainnya itu sebagai semacam pintu gerbang untuk membuka kesempatan-kesempatan lain. Wah, itu menarik ya. Dan juga pintu gerbang untuk melihat lagi terjadi apa di luar sana ya, di sekeliling kita, baik itu tingkat sekali yang terjadi. Tadi Mbak Cipu sudah menjelaskan dengan sangat jelas tentang tren di olahraga, tren di dunia hiburan. Nah, kebetulan kalau bagi saya yang sesuai dengan minat itu adalah traveling. Sebetulnya ini minat sudah lama, sudah dari 1 dekade terakhir sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Cuma belakangan ini semakin intens dan semakin kelihatan oleh orang-orang luar melalui sosial media. Sosial media itu menjadi pintu gerbang yang membawa saya lebih banyak jalan-jalan, namun juga punya tanggung jawab moral sih di situ. Nggak hanya sekedar terus jalan aja, tapi juga gimana caranya supaya perjalanan ini membawa manfaat tidak cuma buat saya, tapi juga buat orang lain yang sekiranya membaca apa yang saya post atau gambar yang saya lihat. Kita menyikapi atau gimana supaya kita bisa ikut serta di dalamnya ya. Itu tergantung dari bagaimana kita jeli dan memanfaatkan peluang yang ada gitu. Kalau selama 2015 ini sih memang lebih banyak dua arah ya. Ada yang mereka nyamperin ke saya, namun sering juga saya yang menjemput bola, menunjukkan minat, menunjukkan antusiasme sehingga ketemunya di tengah-tengah. Nah, saya rasa hal-hal ini masih bisa diteruskan ke depannya supaya apa yang kita dapat melalui sosial media sesuai minat kita. Kan mungkin nggak semua yang hadir di sini suka traveling, pasti masing-masing punya minatnya sendiri. Itu bisa menemukan ritmenya, bisa menemukan koneksinya yang cocok sehingga bisa lebih mengeksplorasi minat masing-masing. Ya, bolehlah kalau ini dibilang tips ya, mudah-mudahan. Yang kami lakukan, yang saya lakukan terutama adalah satu, kita mesti boleh dibilang punya warna gitu ya, punya warna tersendiri, punya keunikan tersendiri. Unik itu siapa nih? Bukan. Jadi teman-teman perlu menemukan warnanya, baik itu dalam bertutur, dalam update konten maupun dalam misalnya menyampaikan konten melalui gambar, melalui foto. Karena biar gimana pun juga perkembangan konten itu pertama teks, lalu kedua foto, lalu ketiga video, itu trennya akan ke arah sana. Dan mau tidak mau kalau memang kita ingin aktif di dunia sosial media, kita harus mampu menguasainya, paling nggak bisa melakukannya. Saya juga dulu nggak bisa memfoto dan Foto dan video. lalu foto lalu video. Sekarang kayaknya sedang naik video banget. Saya pun sekarang ini masih dalam tahap memaksa diri untuk belajar mengambil gambar dan mengedit sendiri gambar yang saya ambil. Lebih konten, benar. Ini mau nggak mau memang harus berlatih mengikuti perkembangan ya. Lalu kedua, mesti rajin update juga. Jadi blog, lalu tentu pasti punya banyak sosial media channel yang dikaitkan dengan blog itu. Dua-duanya mesti sering diupdate sesuai dengan porsinya, sesuai dengan karakternya. Banyak orang yang memiliki akun sosial media di banyak platform dengan persona yang berbeda di masing-masing platform itu karena audiensnya juga beda. Jadi cara dia ngomong di Twitter mungkin agak sedikit beda dengan cara dia posting atau ngomong di Instagram atau di platform lain. Rajin membangun jejaring, ini penting banget. Apalagi networking, terutama dengan pemakai jasa. Pemakai jasa dan juga dengan user yang lain, dengan sesama pengguna. Basically dengan siapapun, tentunya dengan siapapun. Kayak misalnya tempo hari 2 bulan lalu saya diajak pergi ke Lembata, sebuah kabupaten kecil di Nusa Tenggara Timur. Membawa juga 619 kawasan transmigrasi. Ini semuanya di kampung, ada yang di kota. Kita mengajak sebetulnya kepada asisten. Karena kalau saya mendekati dengan gerakan fisik, tidak kuat fisik, sahabat saya gerakan sosial, gerakan politik, sumber ekonomi, semuanya di desa. Kota ini kan semuanya mendapatkan dari desa. Ini yang belum disentuh, maka potensi tadi yang kita sampaikan itu akan bisa terekspos, teraktualisasi sedemikian rupa. Kami tetap pasarkan lewat media sosial, saya kira bisa dilihat oleh konsumen seluruh dunia.
Nah ini yang barangkali cara berpikir yang kota sentris tadi itu bisa diarahkan ke berbasis kawasan pemerdesaan. Karena saya yakin bahwa media sosial ini sebagai pengawal dari sebuah peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia dimulai tidak dari kota, tapi dari desa, dari kawasan. Ini maksud saya. Tidak semata-mata media sosial sebagai rezim yang merusak, tapi sebagai rezim yang menuai nilai-nilai yang positif. Saya kira itu penting. Makanya paradigmanya kita harus bergeser. Kita paradigma kota, lalu paradigma kawasan dan desa. Saya kira ini menarik. Saya kira ini penting untuk kita coba sosialisasikan. Dan kehadiran saat di sini adalah salah satunya untuk mensosialisasikan bagaimana indahnya, kayanya, sekaligus inspiratornya desa-desa kita di seluruh Indonesia. Trennya gimana sih kepedulian orang akan lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, memang itu masalah yang kita hadapi di banyak tempat gitu ya. Dan tidak misalnya kepercayaan bagus ada bagus bagus. Nah, nanti 2016 di mana dari Twitter ada siapa seperti Apakah ada emoji berbagi video bahkan untuk